Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita coba mendiskusikan tentang konsep-konsep dasar penelitian. Bagaimana kita betul-betul mengerti apa yang akan kita lakukan dalam penelitian itu. Pertama, kita mulai dengan definisi atau orang mengkategorikan tentang kebenaran. Ada dua pendekatan untuk mencapai kebenaran itu. Yang pertama dengan pendekatan non-ilmiah. Yang kedua adalah pendekatan ilmiah atau dikenal dengan pendekatan modern. Apa itu pendekatan non-ilmiah dan pendekatan ilmiah? Mari kita awali dengan pendekatan non-ilmiah. Pendekatan non-ilmiah ini kita berusaha untuk memahami fenomena-fenomena yang dilakukan secara tradisional atau non-ilmiah oleh beberapa orang, oleh masyarakat. Nah, ada beberapa pendekatan ilmiah ini yang banyak dipakai untuk memperoleh pengetahuan atau kebenaran itu melalui proses akal sehat, prasangka, intuisi, penemuan kebetulan atau coba-coba, trial and error, pendapat otoritas orang yang berwenang, pikiran kritis, serta pengalaman. Begitu yang disampaikan oleh Surya Brata di bukunya tahun 2008. Sebagai contoh konkret tentang pendekatan non-ilmiah ini, menurut cerita, terdapat seorang penderita penyakit malaria yang secara kebetulan, sekali lagi, secara kebetulan menemukan parit yang berisi air yang sangat pahit. Dan pahitnya air itu disebabkan oleh kulit-kulit pohon kina yang kebetulan tumbang karena angin. Karena ada rasa haus, penderita penyakit malaria ini meminum air yang pahit itu yang berada dalam aliran parit itu. Sekali lagi dasarnya saat itu karena kehausan, bukan dasarnya adalah menyembuhkan penyakit malaria. Rupanya telah terjadi keberuntungan karena air yang pahit itu telah mengandung zat yang namanya kinin dan kinolin, sejenis alkaloid yang terakhir diketahui merupakan obat penawar bagi penyakit malaria. Nah, inilah sekali lagi pendekatan non-ilmiah yang didapat karena kebetulan. Sehingga bisa menjadi salah satu cara untuk mencari kebenaran dalam konteks penelitian. Yang kedua adalah pendekatan ilmiah. Dalam tulisannya Margono 2007, kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional dan empiris. Pendekatan ilmiah ini. Kebenaran semacam ini dapat diperoleh dengan metode ilmiah. Dan beliau menyebutkan ada 3 pola pikir yang dikembangkan dalam pendekatan ilmiah dengan model pertama, pola pikir induktif,
Yang kedua, pola pikir deduktif. Dan yang ketiga adalah pola pikir yang merupakan gabungan dari induktif dan deduktif. Alangkah baiknya coba kita lihat tentang diagram yang berada di sisi kanan ini untuk melihat tentang pendekatan penelitian. Dibagi dua, sisi kanan dan kiri. Yang pertama adalah pengumpulan data, yang kedua adalah analisis data. Jadi, pendekatan ini ada dua poin masing-masing dengan pendekatan tersebut. Yang pertama tentang pengumpulan data. Kalau berdasarkan pengumpulan data, ada istilahnya pengumpulan data berdasarkan kuantitatif dan pengumpulan data kualitatif. Sementara setelah data terkumpul itu ada proses namanya analisis data. Pendekatannya adalah induktif dan deduktif. Nah, yang menarik adalah kedua model pendekatan ini saling terhubung, saling berinteraksi. Kalau pendekatannya dalam pengumpulan data itu adalah bersifat kuantitatif, maka analisis datanya bersifat deduktif. Sementara jika pengumpulan datanya kualitatif, maka analisis datanya adalah induktif. Oke, jadi sekali lagi pengumpulan data yang dilakukan ini semuanya bersifat fisik, mau kuantitatif ataupun kualitatif. Sementara untuk analis data itu adalah proses berpikir. Oke, next. Sekarang coba kita lihat proses nalar dalam penelitian. Ya, dari gambar yang kiri kita terjemahkan tentang pendekatan induktif dan deduktif. Penelitian yang berdasarkan deduktif, kekhasan utamanya adalah adanya perumusan hipotesa. Sementara pendekatan induktif adalah dirumuskannya asumsi. Coba lihat di gambar tentang deduktif. Ada gagasan, ada konsep, ada renungan, ada teoritik. Lalu dia melangkah ke depan adalah membuktikan gagasan konsep tersebut melalui pengukuran, melalui model, melalui metode yang ditawarkan. Sementara kalau yang induktif dari belakang ke depan, berdasarkan pengamatan dan pengalaman, lalu ditarik ke depan sehingga menghasilkan perumusan atau modifikasi konsep atau teori. Sehingga bisa kita simpulkan dengan dua pendekatan ini adalah kalau pendekatan deduktif adalah pendekatan bersifat top down. Sementara kalau induktif bersifat bottom up. Yang deduktif, pendekatan ini kerap kali dipakai pada penelitian kuantitatif yang berhubungan dengan numerik. Sementara kalau yang induktif sering kali dipakai dan dimanfaatkan pada penelitian kualitatif
yang di dalamnya terkandung data gambaran yang luas. Nah, kalau kita sudah paham tentang dua pendekatan tersebut, kita lari sekarang terkait dengan pengertian penelitian. Apa itu pengertian penelitian? Adalah suatu penyelidikan terorganisasi, atau penyelidikan yang hati-hati dan kritis dalam mencari fakta untuk menentukan sesuatu. Makna terorganisasi ini menarik, bahwa penelitian itu biasanya kalau sudah ada kata organ, itu ada beberapa orang terorganisir, bukan peneliti sendiri. Ada ketua, ada anggota, dan seterusnya. Dan ada kehati-hatian dan kritis. Artinya yang betul-betul kita cari adalah sebuah kebenaran. Ya, konteksnya adalah sebuah kebenaran. Objektivitas, kompetensi, dan seterusnya itu adalah suatu keharusan bagi si peneliti. Nah, alangkah lebih baiknya seorang peneliti harus mengerti bagaimana sikap dan cara berpikir para peneliti. Yang pertama misalnya kita fokus terhadap sikap. Bagaimana sikap-sikap seorang peneliti? Paling tidak ada 3 poin penting. Yang pertama adalah objektif. Seorang peneliti harus bisa membedakan antara pendapat pribadinya dan fakta yang ada. Jangan karena pingin pendapatnya masuk, diterima, dan seterusnya, tapi fakta mengatakan lain, kita harus konsekuen. Pendapat pribadi kita simpan dulu, kita hadirkan fakta. Dan tentunya fakta ini bukan hanya sekali dua kali kita dapat dari lapangan, tapi fakta yang kita dapat dalam penelitian itu dengan uji berbagai macam proses yang sudah kita lakukan. Sehingga kumpulan dari fakta-fakta yang kita terima itulah objektivitas kita harus dikedepankan daripada pendapat pribadi. Yang kedua adalah kompeten. Seorang peneliti yang baik harus memiliki kemampuan, kapasitas untuk menyelenggarakan, untuk mengeksekusi penelitian dengan menggunakan metode atau teknik penelitian tertentu. Jadi bukan asal seseorang melakukan apa, tapi seseorang itu mempunyai kompetensi di dalamnya. Bagi yang baru belajar, baru memulai tentang penelitian, biasanya dia menjadi anggota peneliti. Nyantrik bahasa umumnya, berguru dan seterusnya. Dari situ seseorang akan terproses kompetensinya dan lambat laun dia layak menjadi seorang ketua peneliti. Dan yang ketiga adalah faktual. Seorang peneliti harus bekerja berdasarkan fakta yang diperoleh, bukan berdasarkan harapan atau anggapan yang bersifat abstrak. Semisal, sebelum peneliti melakukan penelitiannya, dia berharap bahwa bla 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 seperti ini. Tapi kenyataannya, setelah penelitian itu berjalan, tidak seperti itu. Nah, disinilah faktual harus dikedepankan. Bukan berdasarkan harapan atau keinginan dari peneliti. Atau mohon maaf, dari pesan sponsor. Ya, nyambung dari poin yang pertama tentang objektivitas itu harus dikedepankan tentang kondisi real dalam penelitian. Apapun yang terjadi, selagi diri kita objektif, punya kompetensi di dalamnya,
dan data-datanya sangat faktual, itulah kenyataannya. Itulah yang harus kita pegang sebagai acuan hasil misalnya dalam sebuah penelitian. Oke, yang kedua, bagaimana cara berpikir seorang peneliti? Yang pertama adalah skeptis. Apa itu skeptis? Seorang peneliti harus selalu mempertanyakan bukti atau fakta yang dapat mendukung suatu pernyataan. Skeptis itu dalam artian posisi kita anggaplah tidak tahu. Yang menjadi pertanyaan kita adalah mana buktinya, mana datanya. Dari bukti dan data itulah yang akan menjadi cara berpikir seorang peneliti. Kalau orang sudah punya bayangan, punya pendapat sebelum bukti atau fakta itu keluar, maka bukan skeptis lagi. Sudah punya sesuatu yang akan disampaikan. Bukan seperti itu. Lalu yang kedua, bagaimana cara berpikir seorang peneliti adalah berpikir analis. Peneliti harus selalu menganalisis setiap pernyataan atau persoalan yang dihadapi. Bukan sekali lagi dengan menggunakan perasaan, dengan menggunakan feeling, bukan, tapi analis. Dan tentunya di slide sebelumnya tadi, analis data atau berpikir dengan analis itu kalau sudah dilengkapi dengan data-data di lapangan. Dan yang ketiga, cara berpikir seorang peneliti adalah berpikir kritis. Mulai dari awal hingga akhir dari kegiatan. Penelitian dilakukan berdasarkan cara-cara yang sudah ditentukan, yaitu prinsip memperoleh ilmu pengetahuan. Bukan menang-menangan. Bukan agar calon yang didukung kita misalnya terpilih, punya elektabilitas yang tinggi. Bukan. Tapi betul-betul untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Oke, sekarang kita masuk ke sub selanjutnya adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian tentu berkaitan erat dengan rumusan masalah yang ditetapkan dan jawabannya terletak pada kesimpulan penelitian. Beberapa sifat yang harus dipenuhi sehingga tujuan penelitian dikatakan baik yaitu yang pertama spesifik, yang kedua terbatas, yang ketiga dapat diukur, dan yang keempat tentunya dapat diperiksa dengan melihat hasil penelitian. Tujuan terujung dari sebuah penelitian adalah merumuskan pertanyaan-pertanyaan dan tentunya menemukan jawaban-jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut. Tujuan dapat juga beranak cabang yang mendorong penelitian itu berlanjut. Tidak ada satu orang pun yang bisa mengajukan pertanyaan dan demikian pula tak seorang pun sanggup menemukan semua jawaban, bahkan hanya untuk satu pertanyaan saja. Karenanya kita perlu membatasi upaya kita dengan cara membatasi tujuan penelitian. Ada beberapa macam dari tujuan penelitian ini dari usaha yang bisa kita batasi. Yang pertama adalah eksplorasi. Apa itu eksplorasi? Eksplorasi adalah peneliti memilih tujuan eksplorasi karena tiga macam maksud.
Yang pertama adalah memuaskan keingintahuan awal yang nantinya ingin lebih memahami. Jadi mengeksplor. Yang kedua, menguji kelayakan dalam melakukan penelitian atau studi yang lebih mendalam nantinya. Dan yang ketiga dari eksplorasi ini agar bisa mengembangkan metode yang dapat dipakai dalam penelitian yang lebih mendalam dari hasil penelitian eksplorasi itu. Karenanya merupakan penelitian penjelajahan, explore, maka sering dianggap tidak memuaskan. Kekurangpuasan terhadap hasil penelitian ini umumnya terkait dengan masalah sampling. Tujuan penelitian yang kedua, misalnya tentang deskripsi. Penelitian deskripsi berkaitan erat dengan pengkajian fenomena secara lebih rinci atau bagaimana membedakannya dengan fenomena yang lain. Ada sisi deskripsi. Yang ketiga, tujuan penelitian adalah prediksi. Apa itu prediksi? Penelitian prediksi berupaya mengidentifikasi hubungan atau keterkaitan yang memungkinkan kita berspekulasi atau berhitung tentang sesuatu hal. Taruhlah variabel itu variabel X dengan mengetahui berdasarkan hal yang lain, variabel Y misalnya. Prediksi sering kita pakai dalam sehari-hari kita. Misalnya, dalam menerima mahasiswa baru, kita gunakan skor minimal tertentu yang akhirnya dengan skor tersebut, mahasiswa mempunyai kemungkinan besar untuk berhasil dalam studinya. Prediksi ini biasanya hubungan antara skor ujian masuk dengan tingkat keberhasilan studinya. Yang keempat adalah eksplanasi. Penelitian eksplanasi mengkaji hubungan sebab akibat antara dua fenomena ataupun lebih. Penelitian seperti ini dipakai untuk menentukan apakah suatu eksplanasi keterkaitan sebab akibat itu valid atau tidak. Dan yang terakhir adalah tujuan penelitian aksi. Penelitian aksi atau tindakan dapat meneruskan salah satu tujuan di atas dengan penetapan persyaratan untuk menemukan solusi dengan tindakan dan mengamati hasilnya. Fungsi dari penelitian adalah mencarikan penjelasan dan jawaban terhadap permasalahan serta memberikan alternatif bagi kemungkinan yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Di antaranya misalnya fungsi penelitian mendeskripsikan, memberikan data atau informasi. Peneliti yang dengan penelitiannya dengan tugas mendeskripsikan gejala dan peristiwa yang terjadi maupun gejala-gejala yang terjadi di sekitarnya, kita perlu mendapat perhatian dari gejala-gejala yang terjadi di sekitarnya. Gejala dan peristiwa yang terjadi itu ada yang besar, ada pula yang kecil. Tapi kalau dilihat dari sisi perkembangan suatu masa datang, perlu mendapatkan perhatian segera. Jadi fungsi penelitian bagaimana mendeskripsikan apa yang sudah menjadi penelitiannya itu. Yang kedua adalah menerangkan data. Penelitian dengan tugas menerangkan berbeda dengan penelitian yang bertugas menekankan pengungkapan peristiwa apa adanya.
maka penelitian dengan tugas menerangkan peristiwa jauh lebih kompleks dan luas. Dapat dilihat hubungan suatu dengan hubungan yang lain. Yang ketiga, menyusun teori. Menyusun teori adalah, dalam hal ini adalah menyusun teori baru, memakan waktu yang cukup panjang, bahkan akan menyangkut berbagai instrumen, prosedur, maupun populasi dan sampel. Dan yang keempat, meramalkan. Meramalkan di sini bisa juga dikatakan mengestimasi dan memproyeksikan suatu peristiwa yang mungkin terjadi berdasarkan data-data yang telah diketahui dan dikumpulkan. Informasi yang didapat akan sangat berarti dalam memperkirakan kemungkinan yang akan terjadi untuk masa berikutnya. Dan yang terakhir, mengendalikan peristiwa. Melalui penelitian juga dapat dikendalikan peristiwa maupun gejalanya. Bagaimana merancang sedemikian rupa suatu bentuk penelitian untuk mengendalikan peristiwa itu. Perlakuannya disusun dalam rancangan adalah membuat tindakan pengendalian pada variabel lain yang mungkin mempengaruhi peristiwa tersebut. Demikianlah bab kita kali ini. Kita ketemu lagi di bab selanjutnya. Terima kasih.